Jangan pernah sibuk cari aib orang lain. Kita ini bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mendengar aib orang lain, ya. Kita bersyukur. Kenapa? Karena hati ini tidak bisa kita pungkiri, dia respon dengan informasi yang masuk kepadanya, ya. Respon. Kalau kita dengar aib orang, kita akan respon. Kamu kita diam-diam saja itu enggak. Kita respon. Entah kita merendahkan dia, entah kita entah kita pengin tahu. Padahal aib kita begitu banyak. Sibukkanlah kita untuk dengan aib kita, sehingga kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Jangan berusaha mencari aib orang lain di medsos dan lain-lain. Jangan berusaha mendengar tentang aib orang lain. Ya. Kalaupun sudah mendengar aib orang, maka sunnahnya adalah kita tutup. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Atau satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan kita sangat butuh ditutup aib kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita aja kalau dibuka aib kita di dunia, kita malunya luar biasa, apalagi kalau dibuka aibnya di akhirat. Maka jangan sibuk cari aib orang lain, jangan berusaha mengecek-ngecek akun orang lain, ya. Dan sibuklah dengan aib sendiri. Makanya kalau ada orang mau cerita aib kepada kita, kita jangan dengar. Kita jangan dengar. Si fulan begini, tahukah kamu? Enggak, saya enggak ingin tahu. Syukran, jazakallahu khairan. Saya enggak mau tahu. Alhamdulillah, kita bisa keluar, hati kita bisa tentram, sehingga kalau ketemu orang kita bisa tenang, husnudzon dan macam-macam. Alhamdulillah. Jangan rusak hati kita. Kita ini hati kita lemah. Kita enggak bisa menguasai hati kita. Ya, kalau sudah masuk informasi kita pasti ada respon. Bisa menilai lah, kita bisa ujub lah, kita bisa sombong, bisa merendahkan orang, bisa menghina orang, macam-macam. Maka jangan berusaha mendengar aib orang lain. Ya. Demikian juga aib-aib berkaitan berselebaran di internet. Inilah, inilah. Udah enggak usah. Ngapain kita penuhi hati kita yang masih punya banyak penyakit dengan kotoran-kotoran berita seperti itu? Enggak usah. Ya. Kalau ada orang datang kepada kita ingin cerita aib orang, enggak. Saya ini masalahnya sering dengar aib orang karena saya ustadz, ya. Pekerjaan yang saya kurang suka mendengar aib orang. Tapi ya bagaimana lagi? Kalau wanita datang nangis-nangis, lapor tentang suaminya, suami cerita tentang istrinya, waduh. Belum lagi tentang kadang-kadang tentang si fulan, tentang ustadz yang lain, tentang ini. Yang saya tidak suka mendengar, tapi ya terkadang saya harus dengar untuk berusaha memberikan solusi. Karena kalau kita sudah dengar tentang aib seorang, kita punya penilaian negatif pada orang tersebut. Padahal orang itu mungkin di positifnya banyak, tapi positifnya tidak sampai kepada kita, dan kita terkadang tidak bisa menilai dengan adil. Ya. Makanya saya bisa mungkin tidak usah dengar aib orang lain. Pernah ada orang datang kepada saya, Ustaz, saya mau cerita tentang sesuatu. Aduh, saya enggak mau dengar. Ustaz dengar aja sebentar. Enggak, saya enggak mau dengar. Saya ingin tentram. Ustaz, ini kan versi saya. Enggak, saya enggak mau dengar. Saya enggak mau versi anti, versi antum, versi dia, versi enggak. Saya enggak mau. Ya. Saya enggak mau. Ya. Alhamdulillah saya begini hidup dengan tenang, tidak tahu aib orang lain, saya lebih bahagia. Ya. Karena kalau sudah tahu aib orang, kita gatal cerita lagi, menyampaikan ke orang. Menutup itu tidak mudah, menutup aib. Karena apalagi kalau kita lagi jengkel sama dia, kita bakalan bongkar aib dia. Ya. Mungkin tidak tahu aib orang, alhamdulillah. Ya, lebih tentram. Jadi sibuklah dengan aib kita. Kita ini masih banyak kekurangan. Aib berkaitan dengan pandangan kita yang tidak bisa kita jaga, aib berkaitan dengan pendengaran kita yang tidak bisa kita jaga, lisan kita suka komentar yang enggak, aib terhadap sikap kita terhadap istri kita yang tidak bisa sempurna. Masih banyak kekurangan, aib kita terhadap bagaimana tidak bisa menghargai suami dengan baik, yang belum bisa berbakti pada suami. Aib kita ngurus anak-anak enggak becus. Anak enggak becus kita urusin, kita mau urusin aib orang. Anak-anak saja kita enggak becus ngurusinnya, enggak bisa kita atur. Masih banyak aib kita. Aib kita tidak bisa berbakti kepada orang tua, masih pelit sama orang tua. Mau kumpulin aib kita banyak banget. Ngapain kita ngurusin aib orang lain? Ya. Itu jadi pedoman hidup kita. Jangan kita ngurusin aib orang lain. Kalau ada yang mau cerita aib orang, afwan, saya enggak mau dengar. Antum aja. Mikir saya enggak lah. Ya.